Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Yanti Devi Wijaya dari SMK Negeri Wongsorejo Banyuwangi, calon guru penggerak Angkatan 7. Berikut implementasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah yang terangkum dalam aksi nyata. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam menuntun agar anak selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat, guru harus bisa menerapkan prinsip ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani, di mana di depan guru harus bisa menjadi teladan, dan di tengah guru harus bisa membangun semangat, dan di belakang guru harus bisa memberikan dorongan, memberikan motivasi. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir atau batin, tidak tergantung kepada manusia lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk beri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Guru dalam menuntun anak sesuai dengan kodrat anak, yaitu dengan menempatkan anak sebagai manusia merdeka. Tidak boleh menghukum anak, dan anak tidak boleh merasa tertekan selama dalam melakukan proses pembelajaran. Guru juga harus menuntun sesuai dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam dan kodrat zaman. Guru menghamba pada sang anak, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak. Fokus untuk kepentingan anak, guru harus mampu menjadi fasilitator, motivator, dan coach yang baik. Akan tetapi, guru dalam menuntun anak sebagai manusia merdeka juga harus menerapkan sistem among. Guru sebagai pamong yang dapat mengarahkan, membimbing agar anak tidak salah jalan, sehingga selamat dan bahagia. Refleksi terhadap pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1, saya di dalam pembelajaran cenderung untuk memenuhi target kriteria belajar minimum, memberi standar ketercapaian yang sama untuk semua murid, kurang memperhatikan kekuatan kodrat masing-masing anak, mengejar ketuntasan materi sesuai kurikulum, kurang memahami kodrat anak adalah bermain, kurang pengetahuan dan pengalaman dalam pembelajaran kontekstual dengan berbasis budaya lokal. Perasaan dan gagasan saya setelah mempelajari modul 1.1, saya merasa menemukan hal baru dan semangat baru yang harus lebih saya gali dari proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Menemukan ide untuk melakukan pembelajaran yang lebih mendekatkan diri kepada murid dengan menyelingi pembelajaran dengan permainan tradisional yang selain melestarikan budaya lokal, terjadi pembelajaran yang kontekstual juga menanamkan dan mengembangkan beberapa nilai positif untuk pengembangan karakter murid. Mengajar dengan lebih memberikan kemerdekaan untuk berekspresi kepada murid sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesepakatan kelas agar pembelajaran bisa berhasil. 1. Siswa harus berada di dalam kelas atau bengkel minimal
mereka. Semoga dengan saya membuat poster ini bisa menginspirasi kalian semua untuk maju. Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara pada fase ruang kolaborasi refleksi terdidik, demonstrasi kontekstual dan elaborasi, pemahaman dalam proses pendidikan calon guru penggerak, saya lebih memahami hakikat tugas guru sebagai pendidik yang sesuai dengan maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Semoga ke depan selalu dapat menerapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan lebih berpihak pada murid dengan mengangkat budaya-budaya lokal yang dapat memperkaya budaya nasional dan mempertebal kepribadian bangsa yang lebih baik. Tergerak, bergerak, menggerakkan Indonesia maju. Terima kasih, salam, dan bahagia. Mari kita jaga lingkungan kita yang bersih dan sehat. Lestarikan alam, kalam bumi, tetap lestari. SMKN Longsorjo, sip, santun, inovatif, percaya diri. Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Febrianto dari kelas 12 TBSM 2. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang Ibu Yanti yang mengajar PPKN di kelas 12. Pendapat saya tentang Bu Yanti yang sedang mengajar itu, Bu Yanti ketika menjelaskan atau menerangkan mudah dipahami dan mudah dimengerti. Selain itu, beliau juga selalu tepat waktu ketika sedang mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dela Puspita Anggraini dari kelas 12 APHP 1. Di sini saya akan mengeluarkan pendapat saya mengenai proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Yanti dalam kelas 12 APHP 1. Menurut pendapat saya pribadi, pembelajaran yang dilakukan Bu Yanti bermanfaat, mudah dipahami, berwawasan kebangsaan, dapat menciptakan rasa cinta tanah air dan peduli terhadap negara Indonesia ini, serta menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena dalam pembelajaran Bu Yanti baru kemarin di kelas saya mengadakan games atau permainan yang bernama Dam-Daman, di mana games tersebut dapat mengasah pola pikir kita sebagai anak bangsa masa kini. Permainan tersebut juga melatih ketelitian, bekerja sama atau kebersamaan, serta fokus terhadap apa yang kita tuju atau pembelajaran yang dibahas pada saat itu. Untuk proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Yanti, saya juga dapat memahami atau mengerti mengenai hak dan kewajiban warga negara beserta contoh-contohnya. Saya juga memahami tentang pasal-pasal yang berlaku di Indonesia beserta isi-isinya. Saya juga memahami dan mengerti apa pengertian dari lembaga hukum beserta peranan dalam penegakan dan perlindungan hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum